Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslimin, khususnya warga Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tentunya di masa-masa akhir Ramadan ini kita lebih mengencangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih memperbagus amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innamal a'malu bil hawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu dilihat dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di awal-awal sudah kita jelaskan. Mari kita ada sebuah targhib Ramadan. Semangat di bulan Ramadan untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat itu kalau kita masih dalam kondisi belum mampu untuk melaksanakan dengan penuh kebahagiaan, dengan kesenangan di awal-awal Ramadan. Masih ada rasa malas, masih ada rasa ogah-ogahan, atau banyak kekurangan-kekurangan di awal-awal Ramadan. Ini tentunya harus kita perbaiki. Selanjutnya di akhir-akhir Ramadan. Bukan malah sebaliknya. Di awal sregep, di akhir Ramadan, malas habis amal ibadah kita. Malah justru sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, di akhir Ramadan itu sebagai yang menentukan amal perbuatan kita. Yang akan menentukan kualitas amal ibadah kita adalah di akhir pelaksanaan amal ibadah itu. Sebagaimana disabdakan, idza lam nahsan, jikalau tidak ada sebuah kebaikan-kebaikan iltikbalu di awal-awalnya, di permulaan amal perbuatan kita, maka fal nahsinal wada. Yani maka mulailah, perbagusilah sisa-sisa di waktu wada, di waktu akhir dalam sebuah pelaksanaan. Ini yang menjadi perhatian kita seharusnya di dalam pelaksanaan apapun amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Namun kebiasaan lingkungan kita di dalam melaksanakan di bulan Ramadan ini, di awal begitu penuh masjid-masjid dalam melaksanakan sholat malamnya, jadi sholat tarawih, tapi di akhir habis. Ini mestinya harus menjadi sebuah ibrah, menjadi sebuah ukuran kita. Al-ibratu bi akamalin nahayatu la yanqusu bidzatih. Yakni sebuah kesempurnaan awal ini tidak menjadi sebuah ukuran, tetapi penuh kekurangan awal itu akan menjadikan bagaimana kita di akhir menjadikan sebuah kesempurnaan dalam perbuatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah warga Muhammadiyah yang berbahagia, yang dinikmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat memperhatikan pesan Hasan Al-Basri mengatakan di sana, ahsanu fi ma baqiya yaghfiru laka ma madha. Perbagisilah sisa-sisa waktu yang ada itu untuk mendapatkan apa? Yaghfiru laka. Agar engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ma madha, yang sudah-sudah di awal-awal pelaksanaan ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan. Ini kita harapkan di akhir, apa yang kita harapkan sisa-sisa waktu itu untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sudah-sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghaitu ma baqiya fala tadri ma tadraka rahmatallah. Di mana ketika kita menggunakan kesempatan sisa-sisa waktu itu, fala tadri, kita tidak mengerti di mana mata tadraka rahmatullah, kapan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tidak ngerti datangnya rahmat Allah itu di awal atau di tengah-tengah fase ataupun di akhir Ramadan. Tapi kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwasanya
amal perbuatan itu tergantung al-khawatim di akhir Ramadan, di akhir amal perbuatannya, tentunya bagaimana kita mengharapkan itu. Bima takunu fil akhirati satu Ramadan. Kemungkinan kita mengharapkan bagaimana di akhir Ramadan, satu Ramadan, di saat Ramadan itu, yakni turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang mestinya menjadi amal perbuatan kita, harapan kita di dalam pelaksanaan ini. Jangan kemudian kita sampai rugi dalam melaksanakan di bulan Ramadan. Kalau kita melihat sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini, menyatakan di sana raghima anfun sampai 3 kali celaka. Siapa mereka? Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan ar-rijalu dakhala alaihi Ramadan thumma salahu qibla, di mana ketika datang masuk di bulan Ramadan, ketika dia hadir di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan ya ghafirullah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Maka bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Kita tertibkan hadir sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kuatkan baca Al-Qur'annya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba kemampuan kita ketika kita pengen infak sedekah seberapapun kita punya, kita tingkatkan, kita dawamkan untuk semua itu. Yang kedua tentang celaka di bulan Ramadan ini, yakni siapa saja ar-rijalu, seorang laki-laki yang adraka indawa abal kabir, ketika ada seorang yang lebih tua ataupun bapak ibu kamu sekalian, tapi falam yadkhulu, tidak menghantarkan kamu sekalian ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi birrul walidain kita tetap harus kita lakukan. Berbakti kepada orang tua, melayani bagaimana kebutuhan yang begitu sulit orang tua kita layani, kita hormati kebaikan itu ketika itu ada hubungan kebaikan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu tidak sampai kita menghadirkan untuk menjalankan, memasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gharifan. Cilaka kamu sekalian. Walaupun bahkan orang tua sudah meninggal, harus kita birrul walidain. Dengan cara apa? As-salatu alaih. yakni mendoakan kepada orang tua kita. Kemudian wa'adul ahdi, memenuhi janji-janjinya dari orang tua kita. Kemudian memberikan akrab, silaturahmi kepada kerabat orang tua kita. Dan kemudian kepada sahabat-sahabat karib orang tua kita. Ini menjadi bentuk amalan birrul walidain. Kalau itu tidak ada, kalau itu tidak dilakukan, maka menjadi orang-orang yang sangat rugi. Yang kali pertama, yang kedua tadi, siapa saja ketika disebut namaku di depan antum sekalian, di depan para jamaah sekalian, ketika disebut nama Muhammad Rasulullah SAW, lam salatu, tidak dia membaca salawat kepada beliau. Itu termasuk orang-orang yang gharima anfun. Yani menjadi orang-orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Lalu kan itu mari kita mencoba amal perbuatan di akhir Ramadan ini, yang mana menjadi tolak ukur keberhasilan kita, yang akan mendapatkan ghufranaka, mendapatkan ampunan kamu sekalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan di akhir Ramadan ini. Maka oleh karena itu tentunya kita pengen sekali sisa-sisa seberapapun, sehari, semenit, ini kita usahakan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu, untuk menjadikan kualitas amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma akhtamil lana Ramadhana, ya Allah, di akhir Ramadan ini berikanlah kepada kami bil ghufranaka wal afiqul munirah. Yani jauhkanlah kami dari azab Allah Subhanahu dan bil ghufranaka, dan ampunilah kepada kami ya Allah di akhir-akhir Ramadan ini. Atau dengan Allahumma la taj'al akhiratu adul minas siyamuna. Ya Allah, jangan sampai di akhir Ramadan tahun ini itu menjadikan akhir Ramadanku. Kalau itu memang benar fa inna ja'alni, dan itu kalau ada pada kami menjadi akhir Ramadan kami, maka jadikanlah faj'alni marhuman, yakni menjadikan rahmatmu kepada kami, kasih sayangmu kepada kami, limpahkan itu. Wala tas'al mahruman, jangan limpahkan, jadikan kami ini yakni yang haram.
yang terjauhkan dari Engkau ya Allah. Dari mana kemudian kita dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kembali untuk mendapatkan itu semua agar motivasi di akhir-akhir ini kita masih semangat, masih kenceng-kencengnya ibadah. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 58 menjadi motivasi sejak awal di dalam pelaksanaan kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah hai Muhammad, sampaikan pada umatmu hai Muhammad, bifadlillahi, dengan fadilah-fadilah Allah, dengan karunia-karunia Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, warahmatihi, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, yang demikian itu. Yang keduanya tadi dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu fal yafrahu, maka sambutlah dengan bahagia, sambutlah dengan senang hatimu untuk mencapai kebaikan, huwa khair, yang itu lebih baik, itu lebih utama, mimma yajma'un, dengan apa yang kau usahakan, yang kau kumpulkan selama ini. Nah, ini tentang bagaimana kita memotivasi diri di akhir Ramadan ini untuk menentukan ahsanu amala, kebaikan-kebaikan amal perbuatan kita, dan kita tidak rugi dan tidak termasuk orang yang celaka di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.